Halo guys, selamat datang di channel kesayangan kalian. Kali ini Mimin mau membahas manhwa Gahar, kece, dan juga badas pastinya. Langsung saja kita mulai dari sinopsisnya. Chu Siyu yang berasal dari planet biru menyeberang ke benua celestial 100 tahun yang lalu, mengaktifkan sistem penjahat yang ditakdirkan surgawi, memenggal kepala putra dan putri suci yang tak terhitung jumlahnya dari tanah suci, dan membunuh jalannya menuju tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Pada akhirnya, dia dikelilingi oleh generasi tertua dan mati karena penghancuran diri, dan terlahir kembali sebagai murid tertua dari puncak Yunxia di tanah suci Taisu. Taisu ya, bukan Taiasu. Kali ini, dia memutuskan untuk menjalaninya dan mengembangkannya secara diam-diam. Menarik bukan? Marilah kita mulai. Di awal episode atau scenes kita diperlihatkan langsung ke MC kita ini yang bernama Chusiyu yang sedang dikepung oleh beberapa orang di sebuah tebing di daerah benua langit, Verboden Kringlands, yang dimana orang-orang tersebut berdatangan dan teriak kepada Chusiyu penuh dengan dendam karena perbuatan Chusiyu yang selalu menindas orang-orang, menipu, dan melakukan hal-hal di luar nurul lainnya. Di antaranya, diperlihatkan si botak berbadan kekar yang merasa dendam kepada Chu dan wanita cantik berbaju pink dengan belahan roti AOK-nya yang sudah tertipu oleh perbuatan Chu Xiu, dan juga diperlihatkan kakek tua yang selama ini mengejar si iblis Chu Xiu dalam waktu lama. Su Qiu dengan tatapan dinginnya melihat ke sekitar dan memperhatikan orang-orang yang berteriak kepadanya sambil menggenggam pedang dengan darah di sekujur tubuhnya. Iblis tua Chu! Di saat yang sama, datanglah seorang wanita memanggil Chu Xiu hingga membuatnya menoleh. Saat dilihat, ternyata dia adalah wanita cantik berbadan aduhai dengan rambut putih seputih salju. Dia adalah seorang master puncak Yunxi di tanah suci Taisu bernama Qi Mengdi. "Apakah kamu menyesali perbuatanmu?" ujar Qi Mengdi sambil menghampirinya mendekat. Dalam posisi terpojok dan tertekan, yang kita pikir Chu Xiu akan panik, ini malah sebaliknya. Chu Xiu tertawa terbahak-bahak. "Menyesal, aku Chu Xiu. Aku berlatih tidak sampai 100 tahun dan aku berlatih dengan keras," ujarnya. Chu Xiu menjelaskan siapa yang bisa menjadi tak terkalahkan dan siapa yang bisa mengalahkan mereka semua. Satu-satunya penyesalan Chu Xiu hanyalah waktu. Chu Xiu terus mengoceh kepada Master Qi Mengdi. Jika Qi Mengdi memberi waktu 1000 tahun lagi, tidak ada di dunia ini yang tidak akan patuh pada Chu Xiu. Ocehan Chu Xiu membuat Qi Mengdi naik darah karena tidak ada mengenal kata menyesal. Qi Mengdi menyerang sambil memerintah yang lainnya untuk pergi membunuh Chu Xiu. Sambil tersenyum, diam-diam Chu Xiu mengeluarkan jurus pamungkasnya dengan aura merah yang kuat. Sontak orang-orang dan Master Qi Mengdi pun kaget dan berusaha menghentikan Chu Xiu dengan serangan gabungan. "Hentikan dia sekarang!" Di saat yang sama, diperlihatkan mereka mengeluarkan jurus seperti Susanoo. Ada yang berbentuk biksu beraura kuning, dan raksasa beraura merah, dan juga wanita beraura ungu. Mereka pun menggabungkan kekuatannya dan menyerang Chu Xiu tanpa ampun. Chu Xiu pun tersentak dengan serangan mereka hingga keluar darah dari mulutnya. Tapi serangan itu pun tidak berpengaruh kepada Chu Xiu yang sudah yakin mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu teknik terlarang keabadian. Sambil tertawa, terciptalah cahaya terang dan ledakan besar. Dar! Chu Xiu pun hilang bak ditelan bumi, hanya menyisakan pedang patah dan asap tebal di sekitar kejadian. Si botak kekar, wanita berbaju pink, kakek tua, dan yang lainnya pun terpental. Mereka kaget dan terheran-heran. Chu Xiu meledakkan dirinya sendiri. Si kakek tua pun bergumam sambil menyayangkan jika saja Chu Xiu pergi ke Great Wall Tianyuan dan membunuh monster serta makhluk barbar, nasib Chu Xiu akan berbeda. Dia akan menjadi seorang jenderal yang ganas dari ras manusia mereka. Tapi Chu Xiu memilih jalan yang lain. Setelah kejadian tersebut, mereka berpikir si iblis tua Chu mati karena meledakkan diri, dan mereka pun kembali ke tempat mereka bersamaan. Apakah kalian berpikir, "Aku iblis tua Chu, baru saja mati dengan cara ini," ujar Chu Xiu yang ternyata masih hidup. Lalu scenes berganti ke sebuah tempat bernama Tanah Suci Taishu, suatu tempat indah yang memiliki 18 puncak. 3 puncak diantaranya adalah pusat yang dipimpin oleh orang suci. 3 puncak pusat itu bernama Tangxing, Yunxia, dan Tanjian.
dan master dari 14 puncak lainnya adalah kultivator kecil. 1 bulan kemudian, setelah kejadian ledakan tersebut, kita langsung ke puncak Yunxia, yang dimana ada Su Qiu sedang berbaring di tempat tidur sambil tersenyum. Dia berkata, "Hei, aku iblis tuacu, kembali lagi. Demi kebangkitannya hari ini, sang master sudah menyiapkan 3.780 metode regresi dan 1.201 metode kebangkitan. Dengan persiapan yang begitu matang, Cuxiu tidak akan mati semudah itu." Sambil bangun dari tempat tidurnya, Chu berdiri dan berkata di dalam hati, "Oh, ini tanah suci Taisu itu. Sepertinya metode ini berhubungan dengan tempat ini." Muncullah layar virtual seperti komputer Iron Man yang menginformasikan bahwa telah terdeteksi tuan rumah sudah dihidupkan kembali. Fungsi sistem pun berubah dan menyuruhnya untuk memilih salah satu dari 2 pilihan. Yang pertama ada Villain Destiny. Selama Chu terus melakukan kejahatan, sistem akan memberikan dia imbalan. Dan yang kedua, Villain Cultivate. Dia sudah mati sekali, belajar dari rasa sakit, dan memutuskan untuk memikirkan berbagai cara sebelum melakukan kejahatan. Di kehidupan sebelumnya, Cuxiu memilih nomor 1, yaitu Villain Destiny, melakukan kejahatan yang tak terhitung karena dia pikir itu keren. Tiap harinya dilalui dengan memukul orang-orang di jalan seperti tikus, karena mereka selalu banyak bacot dan menyebalkan. Diam-diam Chu berpikir akan meningkatkan kekuatannya, sampai akhirnya entitasnya akan diketahui, lalu dianggap berbahaya oleh dunia. Dan jika Chu bisa menjadi salah satu putra suci di tanah suci ini, dia bisa dikelilingi oleh wanita cantik di ranjang. Ahai! Setelah berpikir dan berhayal panjang, akhirnya Chu memilih Villain Cultivate System. Pemilihan pun dimulai dan berhasil dimuat. Chu Xiu memerintahkan komputer virtual itu untuk membuka sistem panel pribadi, dan kita lihat siapa yang akan dia rasuki dalam kehidupan ini. Muncullah panel pribadi tersebut. Diinformasikan bahwa Chu Xiu menjadi murid pertama dari puncak Yunxia yang kualifikasi rata-rata keberuntungan di -18. Dan yang membuat Chu kaget adalah ketika kekuatannya hanya sedikit lebih tinggi dari ayam spirit. Ini udah kayak main kangkung. Dia pun bertanya-tanya apa yang dilakukan tubuh ini sebelum Chu datang ke sini. Komputer virtual pun menjelaskan bahwa 10 hari yang lalu Chu Xiu, seorang ahli perkakas dan murid langsung dari puncak Tianjian, cemburu pada wanita dan memasuki arena hidup dan mati. Di arena tersebut, Chu Xiu dikalahkan dengan satu gerakan, lalu basis kultivasinya dihapuskan, dan dia menderita penghinaan yang ekstrim. "Sungguh pria yang menyedihkan," ujar Chu Xiu. "Okelah, demi telah menyediakan tubuh ini, Chu akan membalaskan dendamnya untuk Chu Xiu di 10 hari yang lalu. Jadi tetap lihatlah bagaimana cara tuan ini menjadi tak terkalahkan." Setelah setengah jam, Chu Xiu bertapa. Chu Xiu merasakan bahwa tubuhnya tidak berguna dengan kualifikasi yang sangat buruk serta cedera serius. Dia pun menggerutu, tapi tidak habis pikir dan segera pergi keluar. Di puncak Yunxia, tepatnya di luar, terlihat ada 4 orang pemuda sedang menggibah. Ternyata gak hanya ibu-ibu aja yang suka ngegibah, ya kan? Isi percakapan tersebut adalah Master Puncak sudah kembali ke 3 hari yang lalu setelah membunuh si iblis tuacu. Chu Xiu pun penasaran akan percakapan mereka dan mencoba menguping. Salah satu pemuda tersebut pun berkata, "Hehe, iblis tuacu memang tak terkalahkan di antara rekannya, tapi bagaimanapun juga dia masih berada di alam small sign. Bagaimana dia bisa lolos dari pengepungan kultivator alam great sign?" Dan pemuda lain berkata, "Iblis itu seperti itu. Aku selalu menunggu seseorang untuk membunuhnya." Ya tentu dong, si Cuxiu pun bete. Ia pun berkata di dalam hatinya bahwa mereka tidak akan berpikir bahwa iblis tua yang mereka hina itu akan bergabung bersama dengan sekte mereka. "Dan mengalahkanku, aku hanya bermain-main," ujar Cuxiu di dalam hati. Cuxiu pun mencoba menghampiri pemuda tersebut sambil sedikit batuk. Ahem. Mereka pun menoleh dan segera memanggil dengan sebutan, "Saudara Cuxiu, apakah lukamu sudah sembuh?" Sambil salam, Cuxiu pun menjelaskan bahwa dia baik-baik saja dan dia pergi ke suatu tempat. Para pemuda itu pun melanjutkan gibahnya layaknya ibu-ibu di negara Konoha ini. Siapapun yang lewat, dia jadi bahan omongan. Pengalaman banget ini kayaknya yang buat skrip. Mereka mempertanyakan bahwa si senior Cuxiu namanya mirip dengan si iblis tua Chu. Ada yang menganggap bahwa Chu adalah orang yang sama, ada juga yang mengabaikan dan menganggap salah satu pemuda tersebut hanya terlalu khawatir. Walaupun dia memiliki sedikit bakat kultivasi sama seperti si iblis tua, bukankah kultivasinya sudah dihapus?
Chu pun pergi ke suatu tempat dan ternyata dia mendatangi kediaman Master Kimengdi. Sambil menggedor-gedor pintu, Chu berteriak-teriak meminta untuk bertemu dengan Master sebagai murid. Setelah masuk, Xiu pun disuguhkan penampakan dua buah gunung indah sang Master. Master duduk di sebuah kursi dengan anggun dan memanggil Xiu. Master pun terheran-heran dan bertanya, setelah 10 tahun kau terluka akibat dari perkelahian dengan orang lain dan sekarang kamu ingin melihatku. Apakah kamu butuh master untuk menyembuhkan kultivasimu? Bertanya dengan curiga. Xiu pun mengiyakan dan meminta tolong. Master pun menjelaskan bahwa tingkat kultivasi milik Xiu rendah, tapi masih aja dia bertindak kejam. Basis kultivasinya lebih pantas dihilangkan, dan si Master pun menolak, menyuruh Chu untuk kembali pulang. Xiu pun sambil merengek kepada Master dan bertanya, Master, alasan mengapa basis kultivasiku rendah? Bukankah Anda juga sudah mengetahuinya? Xiu terus merengek dan mengoceh bahwa bagaimana dia bisa kuat tanpa sumber daya kultivasi dan menjelaskan bahwa Master telah memberikan semua sumber daya kultivasi kepada junior kedua, ketiga, keempat, sampai kelima dan tidak ada yang tersisa untuk Xiu. Saat Xiu terus mengoceh, brak! Terdengar suara Master memukul meja dan mengatakan, bakatmu menyedihkan dan kamu tidak pernah bekerja keras untuk kultivasi. Namun sekarang kamu menyalahkanku sebagai Master. Konyol. Sambil tersenyum, Xiu pun bertanya, alasan Master tidak memberikan sumber daya karena nama keluarga Xiu sama dengan iblis tua Chu dan melampiaskan amarahnya kepada Xiu. Master pun berdiri dan terbang menghampiri Xiu dan menjelaskan bahwa seorang Master tidak pernah melampiaskan amarahnya kepada Chu. Master menyuruh Chu untuk kembali dan menyuruh untuk tunggu dia menemukan harta karun yang bisa menyembuhkan lukanya. Master pun memastikan dia akan membuka kembali jalan kultivasi Xiu. Dengan tatapan jahat, Xiu menolak janji sang Master dan dia bilang Master bisa membantunya sekarang. Master pun bertanya, bagaimana? Dikatakan, tubuh Master itu memiliki wewangian surgawi. Jika kita berdua melakukan kultivasi ganda, tidak hanya aku bisa menyembuhkan cederaku, aku bisa meningkatkan kultivasiku. Ujar Xiu sambil menatap sang Master. Sontak Master kaget dan menanyakan apa yang dia katakan tadi. Xiu berkata, Master, tolong lakukan kultivasi ganda denganku. Master pun marah bahwa muridnya sudah lancang kepada gurunya dengan berkata seperti itu, bahkan di depan aula, dan dia mengancam akan mematahkan tendon dan tulang Xiu lalu mengeluarkannya dari sekte. Xiu sambil senyum-senyum mengeluarkan jurus hingga membuat Master berbaring dan terheran-heran kenapa dia tidak bisa menggunakan basis kultivasi Great Sign miliknya. Xiu mendekati Master yang terbaring tak bisa bergerak. Dengan senyum-senyum, Xiu berkata, Master, mohon bantuannya. Master pun panik dan berteriak, pengkhianat, apa yang kamu lakukan? Aku seorang guru. Xiu terus mendekat dan menjawab, melakukan itu dengan murid. Bagaimana kelanjutannya? Apakah kalian menonton? Penasaran? Lalu kita diperlihatkan bagian pembagian rahan kultivasi. Mulai dari Foundation Real M, Will C Real M, Dwayne Bridge Real M, Beyond Real M, Dao Palace Real M, Dao Gong Real M, Duinability Real M, Smap Sign Real M, Great Sign Real M, Sign King Real M, Sheng Quan Sin Emperor Real M, Great Emperor. Dan di bawah tingkat Kaisar, setiap alam memiliki 9 lapisan. Lapisan pertama hingga ketiga adalah tahap awal, lapisan keempat hingga keenam adalah tahap tengah, dan lapisan ketujuh hingga ke-9 adalah tahap akhir. Oke, sudah paham bukan? Apa pusing? Coba SS dan pahami sendiri aja ya. Oke, lanjut. Pengkhianat, apa yang telah kau lakukan kepada mastermu? Ujar sang master sambil terheran-heran kenapa dia tidak bisa menggunakan tekniknya seperti biasa. Apa yang sudah aku lakukan? Bisa dikatakan aku menyegel kultivasinya, jawab Xiu. Xiu pun menyentuh dagu sang master yang sedang berdiam tak berdaya sambil mengatakan, hari itu, ketika aku diburu oleh lebih dari selusin kultivator, aku diam-diam menggunakan The Crying Female Reincarnation Shield. Ini adalah harta yang diberikan kepada saya oleh sistem. Sebagai informasi, item The Crying Female Reincarnation Shield adalah sebuah alat penyegelan dengan tingkatan dewa yang dapat menyegel tubuh seseorang kultivator, wanita yang ditandai secara diam-diam. Anda dapat mengontrol inang dan memblokir semua basis kultivasi pihak lain kapan saja. Kebayangkan kalau ada item ini di dunia nyata, Mimin udah jadi predator di bumi ini. Bukan saya ya, ini yang buat skrip ya. Xiu pun melanjutkan penjelasannya. Selama aku menginginkannya, wanita yang aku tandai dengan segel ini, asalkan tingkat kultivasinya masih di bawah tingkat emperor, aku dapat melakukan apapun kepadanya. Di sela-sela percakapan, Xiu berkata lagi,
Kamu sudah berumur ribuan tahun, tapi kulitmu masih mulus. Sontak Master pun menjawab, pengkhianat, beraninya kamu bersikap kasar. Apa kamu tidak takut aku membunuhmu? Cuxiu pun menantang kepada Master, coba bunuh murid ini kalau bisa, jangan hanya bisa mengancam saja. Master, jika aku memberitahu Master Puncak Tianjian Liu Sue tentang hilangnya kultivasi Anda, menurut Anda apa yang akan dia lakukan? Karena pada awalnya Andalah yang membunuh ayahnya. Bagaimana jika dia kemari dan membalas dendam? Tidak, tidak. Kita tidak boleh memberitahu Liu Sue. Dia akan datang dan membunuhku. Wanita itu adalah orang gila, ujar Cuxiu di depan kuping Master Kimengdi yang sudah pasrah. Kimengdi pun menjawab, pengkhianat, harta surga dan bumi, atau sumber daya untuk kultivasi, aku dapat memberikannya kepadamu sebagai master. Kamu juga dapat memilih sesuka hati selama... Belum sempat selesai ngomong, Cuxiu menyela perkataan Kimengdi sambil mendorongnya ke kasur. Tidak, tidak. Yang aku inginkan lebih dari itu. Aku ingin... Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kau bahkan tidak... Bagaimana bisa master terkuat di puncak ini bersama dengan semut sepertimu? Ujar Kimengdi. Cuxiu pun menjawab, apakah Anda takut? Sekarang, Cuxiu mengeluarkan jurusnya dan muncullah buku mandra beraura kuning di depan Kimengdi. Sontak sang master Kimengdi terheran tak percaya. Murid ini mempunyai keterampilan bagus dan bisa melakukan teknik atau jurus yang selaras dengan metode surgawi. Lantas dia pun bertanya dari mana pengkhianat ini berasal. Dalam hatinya, Cuxiu langsung melancarkan aksinya dan dengan penuh nafsu di tempat tidur Kimengdi dan bertanya, Master, apakah kamu menyukainya? Kalau begitu berikan milikmu kepada aku. Lalu torpedo Cuxiu pun menyelam ke sebuah lembah dan... Kimengdi pun terus menolak dan terus bilang pengkhianat dengan pasrah tapi menikmati. Karena ini bukan cerita bokap, muncullah petunjuk sistem yang mengatakan, sayang sekali host telah berubah menjadi pengkhianat. Seperti yang diharapkan dari seorang penjahat, Anda akan diberi hadiah 1000 poin terobosan. Diperlihatkan, potongan adegan Kimengdi sedang merasakan linu sambil berkeringat dengan tangan yang sedang menggenggam kain spray dengan erat karena sedang menikmati rasa sakit linu enak dan lainnya. Komputer virtual pun terus memberi informasi yang dimana isinya, host dan Mengdi telah melakukan kultivasi ganda. Cederanya telah pulih sepenuhnya. Kultivasi mereka telah ditingkatkan dan kualifikasi tuan rumah bertambah 100, 100, dan 100. Hingga akhirnya informasi menjelaskan kualifikasi tuan rumah mencapai 217 level surgawi dan kecepatan kultivasi meningkat 20 kali lipat. Host dan Kimengdi menuju surga bersama-sama. Basis kultivasi tuan rumah telah ditingkatkan mencapai Foundation Real M tahap 2, tahap 3, berhasil mencapai tahap min 8 Foundation Real M. Setelah beberapa jam kemudian, diperlihatkan Cuxiu sedang bergegas menggunakan pakaiannya kembali dan Kimengdi terkapar lemas di tempat tidurnya. Dan sebagai informasi, tuan rumah telah mencapai tahap min 9 Foundation Real M. Terima kasih Master, selamat tinggal sekarang, ujar Cuxiu yang sudah puas dan hendak pergi. Kimengdi menjawab sambil bangun dari tidurnya. Pengkhianat, aku telah memberikan apa yang kamu inginkan. Apakah kamu bisa melepas segelku? Kimengdi masih tidak percaya atas apa yang sudah terjadi, tetapi dia masih lemas tak berdaya, berusaha memohon kepada Cuxiu untuk melepas segelnya. Tentu saja tidak, jawab Cuxiu sambil tersenyum. Kimengdi berkata, pengkhianat, apa kamu mencoba untuk membunuhku, seorang master? Master, jika Anda tidak ingin orang lain tahu bahwa basis kultivasi Anda telah disegel, maka sembunyikanlah dengan baik, jawab Cuxiu. Cuxiu pun mengeluarkan sebuah bola biru di tangannya dan mengatakan, Anda seharusnya tahu fungsi dari bola kristal di tanganku ini kan? Kimengdi sontak kaget dan panik dan bertanya, Apa kau merekamnya? Cuxiu menjelaskan Kimengdi supaya tenang dan dia hanya menyimpan ini sebagai kenangan. Kalau Mimin mah udah upload tuh video di YouTube biru ya kan. Cuxiu pun bergegas pergi sambil memperingatkan Kimengdi untuk jangan pernah mencoba membuka segel itu. Terus mengoceh, Cuxiu pun berkata, di seluruh benua langit hanya murid ini yang bisa membukanya. Bahkan kultivator yang berada di tingkat kaisar tidak akan mampu membukanya. Namun, apakah Anda tahu tidak ada kultivator di atas tingkat kaisar di benua ini? Jika murid ini meninggal, maka Anda akan menjalani sisa hidup Anda sebagai manusia biasa sampai Anda mati karena usia tua. Jika Anda tidak percaya padaku, Anda bisa mencobanya. Mendengar itu Kimengdi langsung merinding kaget tidak percaya dan badannya terus bergetar. Cuxiu melanjutkan percakapannya.
Dan juga jika aku mati, gambar yang ada kristal akan tersebar. Apa yang akan dipikirkan orang-orang di seluruh benua langit? Pengkhianat kamu harus mati, ujar Kim Eng Di dengan badan di seluruh tubuhnya yang terus bergetar sambil menatap Cuksio yang berjalan keluar pintu. Kim Eng Di pun teriak dengan keras, "Tercela, aku membencimu. Bagaimana mungkin seorang semut yang bahkan tidak bisa mencapai alam Dao Peles menyegel seorang master puncak sepertiku?" Setelah di luar, Cuksio menatap bulan dan tidak menyangka, seingatnya dia datang pada pagi hari, dan ketika kembali sudah ada bulan di langit. Dengan bantuan Master, aku telah mencapai tahap 9 Foundation Real M. Jika aku menerobos untuk mencapai alam Will See, aku hanya bisa menunggu waktu berikutnya, ujar Cuksio dalam hati sambil berjalan menuruni anak tangga. Dia pun berpikir, jika Will See adalah tong kayu untuk menyimpan air, kalau begitu building adalah proses penguatan kayu tersebut. Semakin stabil pondasinya, semakin besar dan kuat kultivasi Wilsi miliknya, dan semakin jauh juga peningkatan dalam kultivasinya. Cuksio pun menyadari bahwa kegagalan di kehidupan sebelumnya terletak pada pondasi miliknya yang kurang kuat. Dia melakukan terobosan tanpa membentuk sebuah pondasi yang kokoh, alhasil pondasi miliknya tidak stabil. Oleh karena itu, kali ini dia harus membentuk pondasi yang kokoh dan menciptakan pondasi tertinggi untuk terobosan berikutnya. Pada saat itu, jika dia bertemu kultivator yang alamnya lebih tinggi darinya, dia bisa melawannya sampai mati. Aku penasaran, apakah sumber daya untuk mengelola tingkat foundation buildingku masih ada di Ngarai atau tidak ya? Tapi walaupun masih ada, bagaimana cara pergi ke Tanah Suci Taisu? Jujar Cuksio di dalam hati. Singkatnya, Cuksio pun sampai di suatu tempat bernama kantor penyewaan kapal udara. Dia pun berpikir kembali, ini adalah kesempatan yang bagus untuknya. Cuksio bergegas menaiki kapal dengan mantranya. Terlihat di perjalanan ada perbukitan, air terjun, dan gua dari kejauhan. Setelah masuk ke gua, di dalam kegelapan dia mencari sesuatu. Dan benar, setelah sampai, Cuksio ternyata mencari sesuatu yang ia sembunyikan. Aku menyembunyikannya di sekitar sini. Harusnya bahan tersebut masih ada, ujar Cuksio dalam hati. Setelah sampai, Cuksio pun turun dari kapal dan menemukan sebuah bongkahan batu besar yang berwarna lebih gelap dari yang lainnya. Cuksio pun menggigit jarinya dan melukis sebuah pola pentagram dengan darah dari jarinya. Lalu batu tersebut menyala dan mengeluarkan asap. Dan dar, muncullah sebuah harta karun di situ. Harta karun Foundation Building benar-benar masih ada. Tunggu saja, aku Cuksio akan membangun kembali kejayaanku. Hahaha. Ujar Cuksio sambil tertawa. Saat Cuksio akan membuka harta karun tersebut, terdengar seseorang berteriak hingga Cuksio menoleh. Sampah Cu, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Dan video pun bersambung. Itulah coy part pertama dari manhwa ini. Semoga kalian suka, bantu subscribe dan like-nya. Serta share ya. Share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke bapak kalian, ke ibu kalian gitu ya. Pokoknya share ke WA keluarga gitu ya. Jangan calon presiden mulu yang di-share gitu ya. Baiklah, terima kasih. Segitu dulu pertemuan kita kali ini.